Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Hari ini aku mau bahas satu kasus tentang seorang wanita yang jadi terkenal, jadi perbincangan seantero negeri karena dia adalah wanita pertama yang melakukan penuntutan kepada Departemen Kepolisian di pengadilan. Nah, kira-kira apa sih yang dilakuin sama kepolisian sampai dia melakukan penuntutan kayak gini, teman-teman? Pasti penasaran kan? Dan karena kasus ini juga ya, ada beberapa hukum di negaranya yang berubah, bahkan bertambah. Jadi lebih baik sih pastinya. Nah, kira-kira kayak gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kejadian ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Tracy Thurman Matuzik. Dia berasal dari Torrington, Amerika Serikat. Dari kecil hidupnya Tracy ini memang sudah sangat prihatin karena waktu dia SMA dia harus putus sekolah karena harus mengurus ibunya yang sedang sakit. Tapi Tracy nggak pernah mengeluh, dia dengan senang hati, dengan sangat ikhlas mengurus ibunya yang waktu itu kena penyakit kanker, teman-teman. Kasihan banget ya. Dan pada saat ibunya akhirnya meninggal dunia, Tracy pun melanjutkan hidupnya. Dia pindah dari area Torrington ke area Florida. Saat itu umurnya baru 17 tahun, dia pindah ke Florida. Di sana dia mendapatkan pekerjaan, tapi ya namanya pendidikan yang nggak begitu tinggi, ya dia pastinya dapat pekerjaan juga yang biasa aja ya teman-teman. Yang penting halal, yang penting dia bisa membiayai kehidupannya gitu ya. Pekerjaannya nggak merugikan orang lain. Dia bekerja sebagai petugas pembersih di salah satu motel yang ada di sana. Nah, pada saat dia bekerja di motel itulah dia bertemu dengan seorang pria yang kelak akan menjadi suaminya. Namanya Charles Buck Senior. Usianya saat itu 20 tahun, jadi beda 2-3 tahunan gitu ya sama Tracy. Pertama kali bertemu mereka udah langsung saling tertarik. Nggak lama mereka menjalin hubungan. Pertamanya temenan doang, terus sampai akhirnya deket sampai menjalin hubungan asmara. Hubungan mereka semakin serius dan mereka memutuskan untuk menikah. Tapi setelah menikah ini, Tracy kehidupannya bukannya semakin baik, justru kayak mendapat musibah gitu ya teman-teman. Mereka selalu mengalami perdebatan, mereka selalu aja bertengkar, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Dan bukan cuma itu aja, Tracy juga sering banget mendapatkan perlakuan kasar, kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya. Tapi walaupun begitu, mereka tetap mempertahankan pernikahan ini. 3 tahun setelah menikah, Tracy melahirkan anak pertama mereka, seorang anak lelaki yang diberi nama Charles Jr. atau dipanggil CJ. Mungkin Tracy berpikir kalau mereka sudah punya anak, Charles bakalan berubah ke dia, jadi lembut, jadi lebih baik lah seenggaknya. Tapi ternyata walaupun mereka sudah punya anak, perlakuannya Charles ke Tracy itu masih tetap sama, teman-teman. Dia tetap kasar, dia tetap suka marah-marah sama Tracy. Ya pokoknya nggak berubah sama sekali. Akhirnya Tracy ini kayak udah nggak sanggup banget gitu ya menghadapi sikap suaminya yang luar biasa kasar ke dia ini. Jadi pada saat anaknya berumur 16 bulan, dia memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Dia bawa CJ, dibawa ya anaknya, terus dia pergi gitu dari suaminya. Tracy dan anaknya pergi ke kampung halamannya yaitu Torrington, balik lagi ke sana, terus dia numpang di rumah salah satu sahabatnya. Sahabatnya ini bernama Judy Bentley dan suaminya yang bernama Richard. Mereka dengan senang hati menerima Tracy tinggal bareng karena memang Tracy saat itu kan memang butuh banget bantuan ya teman-teman, apalagi anaknya masih kecil banget tuh 16 bulan. Jadi mereka benar-benar gak keberatan sama sekali. Selama 8 bulan setelah itu, Charles tuh gak pernah berhenti mengganggu Tracy. Dia berkali-kali kirim pesan kepada Tracy yang isinya itu adalah ancaman. Bahkan pada bulan Oktober tahun 1982, Charles bukan cuma mengancam aja, tapi dia bener-bener bertindak yang menurut aku udah keterlaluan gitu ya. Dia tuh tiba-tiba datang ke rumahnya si Judy Bentley, temennya Tracy ini, dimana Tracy tinggal kan. Dia nyamperin Tracy dan anaknya ke sana, terus dia langsung menyerang Tracy begitu aja, teman-teman. Kalian bayangin gak sih? Dia juga mengancam kalau Tracy nggak balik lagi ke dia, nggak balik lagi ke rumah, bawa anaknya lagi,
dia bakal menghabisi Tracy. Pemilik properti apartemen tersebut membuat pengaduan kepada polisi tentang hal yang sudah dilakukan Charles di dalam properti apartemennya itu. Itu kan satu tindak kekerasan gitu ya teman-teman. Dan Judy Bentley juga melakukan pengaduan ke polisi tentang Charles yang main seenaknya aja menyakiti orang di rumahnya. Judy juga bahkan meminta petugas untuk menjauhkan Charles dari Tracy, untuk mencegah gitu ya Charles mendekati Tracy, karena kan memang sudah membahayakan banget nih. Tapi sayangnya pengaduan mereka ini ditolak. Kenapa? Ya aku juga nggak tahu kenapa, karena memang nggak ada yang tahu gitu kenapa ya polisinya saat itu nggak langsung menangkap Charles, nggak langsung mengusut pengaduan dari pemilik properti dan juga dari Judy. Padahal sudah banyak saksinya juga gitu loh teman-teman. Masih belum puas juga, pada tanggal 1 November 82 Charles datang lagi tiba-tiba ke apartemennya Judy Bentley dan dia langsung menyerang Tracy lagi teman-teman. Saat itu Charles juga berusaha untuk mengambil anaknya dari Tracy, untuk ambil paksa anaknya terus mau bawa pergi begitu aja. Untungnya dia nggak berhasil melakukan hal itu. Nah setelah kejadian ini Judy Bentley dan juga suaminya Richard datang lagi ke polisi, melaporkan hal ini lagi sama polisi, mengadukan segala yang udah terjadi tuh ya kan, tentang Charles yang datang menyerang Tracy, maksa ambil anaknya segala macam. Tapi sayangnya lagi-lagi pengaduan mereka ini kayak nggak dianggap serius gitu loh sama kepolisian. Petugas polisi bilang, kalian harusnya nggak usah ngaduin ke kami, ini mah masalah pernikahan bukannya masalah kriminal. Dia kan memang ayahnya si J, jadi ya dia punya hak untuk membawa si J gitu. Cuma masalahnya di sini cara dia untuk mau membawa anaknya itu kayak gimana kan ya teman-teman. Tugas polisi juga bilang salah satu alasan kenapa mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa ke Charles karena Charles dan Tracy saat itu statusnya masih menjadi pasangan suami istri. Jadi akhirnya Tracy pun memberanikan diri untuk menggugat cerai Charles. Tapi pada saat itu kan masih tahun 80-an ya teman-teman, perempuan menggugat cerai suami itu masih jarang banget terjadi dan memang hampir nggak pernah gitu, apalagi di daerahnya si Tracy ini. Sumber daya wanita yang ada di kepolisian juga masih sedikit banget, jadi memang masih tabu lah bisa dibilang gitu ya teman-teman. Tapi walaupun begitu Tracy nggak mau menyerah, dia mau mempelajari gimana sih caranya, prosesnya kalau memang dia mau menggugat cerai Charles, karena kayaknya nggak mungkin banget ya dia dan Charles tuh bakal bersatu lagi, pernikahan mereka dipertahankan, itu udah gak mungkin banget deh. Tracy mengikuti semacam kelas gitu ya teman-teman, dan di dalam kelas itu ada Tracy dan juga beberapa wanita lainnya, jadi lumayan banyak juga ternyata yang mau menggugat cerai suaminya tapi kayak belum tahu caranya kayak gimana. Dan kebanyakan dari mereka memang sudah diperlakukan kasar sama suami, jadi emang udah nggak bisa bertahan lagi gitu ya. Dari yang tadinya malu, Tracy jadi merasa oh iya ternyata banyak juga yang ngalamin kayak aku, dan memang banyak juga wanita yang dikasarin sama suaminya dalam rumah tangga, terus lagi cari jalan keluar gimana nih gitu loh, karena polisinya juga kayak rada nggak peduli gitu ya soalnya teman-teman. 4 hari kemudian, tepatnya di tanggal 5 November 1982 terjadi satu insiden lagi. Jadi waktu itu kan Tracy lagi mau pergi ke kantor pengadilan, mau ngurus-ngurusin perceraiannya dengan Charles. Tapi pada saat dia baru masuk ke dalam mobil terus dia mau menuju ke pengadilan itu, dia dihadang sama Charles teman-teman. Jadi Charles juga naik mobil, dia turun dari mobil langsung menghadang di depan mobilnya si Tracy, dan dia bilang sama Tracy, turun kamu gini, jangan kamu gugat cerai aku segala macem, jangan kamu ke pengadilan. Pokoknya ngancem-ngancem Tracy gitu deh, marah-marah. Tracy pastinya sangat panik saat itu karena Charles juga ngancem mau nyakitin dia. Charles bahkan sampai nonjok kaca mobilnya Tracy sampai pecah teman-teman. Dan pada saat kejadian itu ternyata ada seorang petugas polisi yang bernama Neil Gramley udah ngeliatin gitu dari tadi pas Charlesnya menghadang mobil Tracy, terus dia ngancem-ngancem Tracy sampai nonjok kaca mobilnya Tracy, dia udah ngeliatin. Cuma dia diem aja nggak ngelakuin apapun. Nah pas Charles mecahin kaca mobil Tracy terus dia berusaha mengambil Tracy gitu ya, barulah petugas Neil ini nyamperin dan menangkap Charles. Charles ditangkap dan dia diberikan hukuman selama 6 bulan masa percobaan. Jadi kalau selama 6 bulan itu dia nggak melakukan kejahatan apa-apa ya dia bisa bebas. Tapi kalau selama 6 bulan itu dia melakukan satu kejahatan, pelanggaran segala macam, dia masuk penjara tuh. Karena Charles juga berjanji sama pengadilan kalau dia nggak bakalan mengganggu Tracy lagi, nggak bakal menyakiti Tracy lagi.
Charles juga diperintahkan untuk tidak mendekati Tracy, tidak mendekati rumahnya Judy. Tapi cuma beberapa minggu kemudian, Charles datang lagi menghampiri Tracy, ngancemin Tracy lagi. Dia datang ke rumahnya Judy Bentley lagi. Pokoknya melanggar semua yang diperintahkan oleh pengadilan. Pastinya Tracy langsung datang ke polisi, mengadukan semua yang sudah Charles lakukan ini. Dan memang perjanjiannya kan kalau misalkan Charles sampai melakukan hal itu dalam kurun waktu 6 bulan masa percobaannya, ya dia bakalan masuk penjara gitu. Tapi pada saat Tracy datang ke polisi bilang tentang semua ini, polisinya bilang oke, iya nanti kita akan lakukan penangkapan ke Charles, kita bakal tangkap dia segala macam. Tapi buktinya polisi nggak melakukan apapun, usaha apapun untuk menangkap Charles, teman-teman. Dia tetap bebas aja. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1982, lagi-lagi Charles mendatangi Tracy. Dia mau mengambil paksa anaknya lagi, dia berusaha menyakiti Tracy juga, mengancam Tracy segala macam. Tracy menelpon departemen kepolisian, tapi kepolisian bilang ya udah kamu tenang aja, dia kan lagi pembebasan bersyarat, kalau dia melakukan itu pasti nanti dia ditangkap kok. Tapi kepolisian Torrington sama sekali nggak berusaha untuk menemukan Charles, menangkap dia, memberikan dia hukuman. Tracy berkali-kali ya nelpon kepolisian gitu, karena dia menganggap kan memang Charles sudah melanggar pembebasan bersyaratnya itu, jadi dia pengen Charles ya ditangkap gitu loh. Dia juga sama anaknya kan merasa berbahaya gitu nyawanya. Saking capeknya nggak pernah direspon lewat telepon, akhirnya Tracy memutuskan untuk datang langsung ke kantor polisi dan melaporkan hal ini. Dan Tracy datang ke kantor polisi itu bukan cuma sekali teman-teman, tapi berkali-kali. Dan setiap dia ke sana selalu aja ada alasan dari petugas polisinya. Contohnya, oh petugas yang menangani kasus kamu itu lagi libur, jadi ya kamu harus nunggu dia masuk dulu, nanti dia lagi cuti katanya gitu kan. Selanjutnya alasannya yang lain lagi, ada alasan ini, alasan itu, banyak banget deh alasan dari petugas polisi. Jadi kayak memang nggak mau membantu Tracy untuk menangkap Charles gitu loh teman-teman. Sampai ganti tahun kasus ini masih terus berlanjut dan belum selesai. Charles nggak ditangkap juga sama polisi. Akhirnya pada tanggal 6 Mei 1983, Tracy ditemani oleh Judy Bentley datang ke pengadilan dan juga ke kantor polisi dan melaporkan kalau Charles itu mengancam akan menembak Tracy. Jadi waktu itu kan Tracy berhasil mengajukan perceraian ya teman-teman. Nah ini membuat Charles semakin marah, dia semakin ingin menyakiti Tracy. Bahkan dia bilang mau menembak Tracy dan juga anaknya. Tentunya Tracy pas dengar ancaman kayak gini dari Charles, dia takut banget dong. Dan kalau misalkan kita lagi dapat ancaman yang mematikan begini, pastinya ya kepikirannya melaporkan ke polisi dong. Tracy sangat ketakutan atas keselamatan nyawa dia dan juga anaknya CJ. Dan setelah berkali-kali Tracy bilang ke polisi untuk segera menangkap Charles karena Charles itu mengancam dia segala macam gitu kan, melanggar pembebasan bersyarat, gak digubris juga. Tapi pada saat dia melapor ke pengadilan, akhirnya pengadilan mengambil tindakan teman-teman. Pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan kepada Charles dan juga perintah supaya Charles itu tidak lagi mengancam, mengganggu ataupun mendekati Tracy dan anaknya. Tapi yang bikin gregetannya gitu ya teman-teman, walaupun pengadilan sudah mengeluarkan surat perintah penahanan itu, sudah ada di polisi nih, dan polisi tahu gitu ya mereka sudah diperintahkan untuk melakukan hal itu, mereka masih tetap juga nggak bertindak apa-apa, nggak berusaha untuk menangkap Charles. My God, nggak tahu ya kenapa sih para petugas polisi itu. Akhirnya pada tanggal 27 Mei 1983, Tracy minta tolong dikawal gitu ya sama polisi, ditemenin karena dia mau melakukan pasti kayak laporan gitu ke kepolisian Torrington. Tapi petugas polisi yang harusnya menemani Tracy bilang sama Tracy, nggak bisa deh, kayaknya petugas yang harusnya nemenin kamu itu lagi liburan akhir pekan, jadi coba deh kamu nanti minta ditemenin lagi pada tanggal 30 Mei. Sudah datang tanggal 30 Mei, Tracy mau datang ke kepolisian Torrington itu ya, ditemenin, udah sampai di kantor polisi, Tracy tetap gak digubris lagi teman-teman. Dibilang apa? Oh Tracy, maaf ya, petugas yang harusnya menangani kasus kamu tuh lagi libur, jadi kamu harus tunggu dia sampai masuk kerja lagi. Karena Tracy udah kecewa banget sama kepolisian Torrington, akhirnya dia menghubungi salah satu saudaranya yang bernama Joseph. Terus dia bilang sama saudaranya, tolongin aku dong segala macam. Nah Joseph ini akhirnya telepon ke kepolisian Torrington dan dia bilang dia kecewa gitu ya dengan kelakuan kepolisian Torrington yang sama sekali nggak ada usaha untuk bisa membantu kasusnya Tracy ini.
Setelah diprotes itu, kepolisian Torrington bilang mereka akan melakukan penangkapan pada Charles pada bulan Juni tahun 1983. Tapi sayangnya itu kayak cuma kalimat penenang aja kali ya buat Joseph dan juga Tracy, karena setelah tanggal 8 Juninya datang, tetap aja mereka juga tidak melakukan penangkapan kepada Charles. Padahal si Charles ini juga nggak ngumpet di mana-mana, teman-teman. Sebenarnya gampang aja kalau mau ditemuin. Tapi mereka nggak menemukan Charles, nggak berusaha menangkap dia juga. Akibat petugas polisi yang masih belum juga melakukan usaha untuk menangkap Charles ini, nyawa Tracy benar-benar dalam bahaya. Charles saat itu bukan cuma mengancam lagi, tapi dia benar-benar melakukan tindakan untuk menghabisi Tracy. Pada tanggal 10 Juni 1983, Charles tiba-tiba datang lagi ke kediamannya Judy Bentley untuk bertemu dengan Tracy. Tapi ya dia udah marah-marah juga gitu. Dia udah bilang mau menyakiti Tracy, mau mengambil anaknya secara paksa segala macam. Nah, akhirnya Judy Bentley itu menghubungi kepolisian, bilang nih Charles udah ada depan rumah saya, dia mengancam mau menyakiti Tracy, kalian tolong deh cepet-cepet datang ke sini gitu kan. Tapi 15 menit kemudian kepolisian masih juga belum datang ke lokasi, teman-teman. Tracy pastinya saat itu udah panik banget, udah khawatir banget gitu ya akan keselamatan dia, keselamatan anaknya juga. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bicara sama Charles, mencoba untuk menenangkan Charles. Dan saat itu katanya Charles memang sudah kelihatan lebih tenang, jadi dia udah berani keluar untuk ngomong sama si Charles ini. Tapi ternyata cuma akal-akalan Charles aja. Setelah Tracy keluar, tiba-tiba Charles ini langsung murka, dia langsung menyerang Tracy, dia langsung menjambak rambutnya Tracy, langsung didorong ke bawah, terus dia melakukan segala macam kekerasan ke Tracy. Ini luar biasa banget ya. Nah, gak lama setelah itu petugas polisi datang nih, teman-teman. Tapi kalian tahu gak sih, pas petugas polisi itu datang, posisinya Charles tuh udah lagi ngejar-ngejar Tracy, jambakin rambutnya Tracy, nampar dia segala macam. Tapi petugas polisinya ini cuma diem aja. Bahkan Charles saat itu bukan cuma pakai tangan, dia juga bawa pisau, teman-teman. Dan pisaunya itu udah sempat menyakiti si Tracy ini di bagian muka, leher, dan juga beberapa bagian tubuhnya. Nah, setelah udah kayak gitu, petugas ini baru keluar dari mobilnya dan menangkap Charles. Bahkan setelah ditangkap sama polisi itu, Charles masih sempat menendang kepalanya Tracy yang udah tergeletak itu loh, teman-teman. Gila banget ya. Dan Charles ini juga masih sempat ngambil anaknya, terus anaknya itu si J ditaruh di atas badannya Tracy. Gak lama setelah itu ambulans datang, Tracy dimasukkan ke dalam ambulans, dan Charles, aku nggak tahu ya itu petugasnya di situ gimana sih, ngapain gitu ya dia. Karena Charles tuh sempat mau masuk ke dalam ambulans, mau menyerang si Tracy lagi, teman-teman. Menurut saksi yang ada di sana, setelah Tracy masuk ke dalam ambulans, petugas polisi baru memborgol Charles. Tracy dibawa ke rumah sakit dan saat itu kondisinya benar-benar parah banget, bisa dibilang kritis, dan dokter juga bilang kayaknya harus butuh keajaiban banget nih kalau misalkan dia mau selamat. Dia sempat nggak sadarkan diri selama beberapa hari, dipasangin selang juga ke bagian tenggorokannya, tapi untungnya pada akhirnya Tracy bisa selamat, teman-teman. Sayangnya dokter bilang kalau kakinya Tracy itu sudah nggak mungkin lagi digunakan normal seperti sebelumnya, jadi memang harus pakai kursi roda. Cuma Tracy nggak mau menyerah, dia tetap berusaha untuk belajar berjalan supaya dia bisa berjalan lagi seperti sebelumnya. Gak cuma itu aja, Tracy juga harus belajar cara makan selama 8 bulan perawatan intensif di rumah sakit. Jadi kalian bisa bayangin lah ya, itu cederanya separah apa, karena dirawat di rumah sakit aja harus sampai 8 bulan. Setelah dia keluar dari rumah sakit pun, dia masih harus melakukan terapi fisik sebanyak 3 kali dalam seminggu. Charles akhirnya ditahan dan dia disidang, tapi pada saat persidangan petugas yang tadi datang itu bilang katanya dia nggak ngeliat tuh pada saat Charles menyerang Tracy. Pada saat dia datang, Charles pokoknya udah megang pisau dan pisaunya itu udah banyak darahnya, dipikir sama dia itu darah anjing atau domba atau kucing gitu. Padahal banyak banget saksi yang ada di sana bilang sebaliknya gitu, kalau emang petugas itu udah di sana cuma dia nggak ngelakuin apa-apa. Petugas juga mengklaim kalau Tracy nggak pernah minta untuk Charles biar ditangkap. Padahal udah berkali-kali banget loh Tracy hubungin kepolisian, nelfon berkali-kali, langsung datang ke kantor polisi, sampai dia mengajukan ke pengadilan juga. Charles pun pada saat di persidangan nggak mengakui kalau dia berkali-kali mengancam ingin menyakiti Tracy, berkali-kali nyamperin Tracy dan melakukan kekerasan sama dia segala macam. Dia nggak mengaku, teman-teman. Pengacara Charles bilang kalau Charles itu memang mempunyai gangguan mental katanya, makanya dia kayak sedikit nggak inget lah kalau misalkan dia melakukan kekerasan sama orang lain termasuk sama Tracy.
Tapi pada akhirnya pengadilan memutuskan kalau Charles bersalah dan dia diberikan hukuman selama 20 tahun penjara. Cuma pengacara Charles ini mengajukan banding dan bandingnya itu diterima. Akhirnya Charles cuma dihukum selama 8 tahun penjara aja. Setahun kemudian setelah Tracy pulih, dia mengajukan gugatan terhadap seluruh kota Torrington kepada kepolisian Torrington juga. Dan pada tahun 1984, Tracy Thurman menjadi wanita pertama yang menuntut sebuah kota, menuntut kepolisian kota tersebut juga. Karena kota tersebut ya sudah melanggar hak-hak sipilnya. Kasus Tracy Thurman ini dibela oleh pengacara yang sudah sangat terkenal di sana, yang memang pengacara ini khusus menangani kasus-kasus melawan kepolisian. Pengacaranya ini bernama Burton M. Winston. Tuntutan ini dibuat karena selama berbulan-bulan Tracy sudah melaporkan ada tindakan KDRT tapi tidak dilakukan tindakan apapun sama kepolisian Torrington. Pokoknya intinya kepolisian itu tidak memberikan perlindungan yang seharusnya korban KDRT dapatkan gitu ya teman-teman, dan ini hampir merenggut nyawa si korban yaitu Tracy Thurman. 24 anggota polisi dinyatakan bersalah, sementara kota Torrington harus membayar ganti rugi kayak uang kompensasi gitu ya kepada Tracy Thurman sebesar 1,9 juta dolar Amerika. Tracy memutuskan menggunakan uang tersebut untuk biaya pengobatannya karena cederanya yang parah banget itu ya pengobatannya memang butuh biaya yang lumayan besar. Dia juga menginvestasikan sebagian uangnya yang pastinya buat masa depan dia dan anaknya CJ. Dan saat itu Tracy udah gak sabar banget ya pengen membawa anaknya pulang kembali karena kan dia di rumah sakit nih selama hampir 1 tahun. Dia itu gak ketemu-ketemu sama anaknya. Ketemunya ya ketemu sih, cuma kayak sekali-kali itu pun sebentar banget. Namanya seorang ibu kan pengen gitu ya ngurusin anaknya seperti normal lagi di rumah. Selama beberapa tahun setelah kejadian ini, kabarnya si J tuh mendapatkan trauma gitu ya teman-teman. Jadi dia walaupun saat kejadian masih kecil banget, tapi udah keinget setiap dia denger sirine ambulans, dia bakalan ngerasa takut ibunya kenapa-napa, dia bakal terkena serangan panik. Karena itu Tracy memutuskan untuk tidak melakukan banyak wawancara kepada media supaya si J tuh anaknya gitu ya nggak harus mendengar terus-menerus apa yang terjadi kepada ibunya. Mungkin beritanya memang sudah banyak di media, tapi seenggaknya Tracy itu mencegah si J mengetahui tentang berita-berita tersebut sampai nanti dia dewasa dan sepertinya kayak udah bisa menerima gitulah kasus seperti ini yang menimpa ibu dan ayahnya. Makanya kan Charles itu cuma ditahan di penjara selama 8 tahun ya teman-teman. Nah pas Charles bebas, CJ itu nanya sama Tracy gitu, ibu apakah ayah setelah bebas bakal menyakiti ibu lagi? Apa dia bakal nyamperin kita dan menyakiti ibu lagi gitu loh. Dan Tracy jawab, enggak, ayah kamu gak bakalan nyamperin kita lagi karena kan ada polisi yang melindungi kita. Padahal ya Tracy dalam hatinya juga deg-degan, dia juga khawatir, tapi demi menenangkan anaknya supaya anaknya gak trauma lagi kan, jadi jawab aja kayak gitu. Walaupun memang si Charles ini bebas dan dia tetap diawasi sama petugas dengan sangat ketat ya teman-teman. Dan gugatan yang dilakukan oleh Tracy Thurman ini membuat reformasi undang-undang di Amerika Serikat tentang KDRT. Diciptakan satu hukum yang bernama Hukum Thurman, yang isinya tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam keluarga. Isi spesifik hukum ini adalah untuk semua petugas polisi kalau melihat ada KDRT, walaupun korbannya itu tidak melaporkan, tapi mereka wajib untuk membantu. Membantu dalam arti apa? Ya mereka boleh melakukan penangkapan terhadap pelakunya gitu. Kisahnya Tracy Thurman ini juga sempat dijadikan film teman-teman yang berjudul A Cry for Help, A Tracy Thurman Story, yang dirilis pada tahun 1989. Tracy berpesan kepada semua orang kalau misalkan melihat adanya KDRT jangan ragu-ragu untuk melaporkan hal itu kepada polisi. Tracy Thurman menjadi pahlawan bagi banyak orang ya teman-teman, dan di dalam kesusahan yang dia dapat, musibah yang dia dapat ini ada hal positif yang keluar dari sana. Aku juga dapat info pada tahun 2008 Charles itu pindah ke East Hampton, New York, dan dia sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Christine.
Dan rumah tangganya dengan Christine sih menurut info yang aku dapat juga nih teman-teman, baik-baik aja gitu, nggak ada masalah kekerasan juga di dalamnya. Mungkin udah kapok kali dia ya. Tapi sebelum menikah dengan Christine ini, Charles memang sempat tersangkut masalah hukum yang berhubungan dengan kekerasan pada wanita juga. Jadi ada seorang wanita yang melapor ke polisi kalau dia sudah mendapatkan kekerasan dari Charles. Charles akhirnya ditangkap, dia dipenjara beberapa bulan. Setelah bebas, barulah dia bertemu Christine dan menikah dengan Christine. Dan ternyata Charles ini memang mempunyai riwayat kejahatan ya sebelum dia menikah dengan Tracy. Dia pernah mencuri, dia pernah melakukan perampokan, dia juga pernah ditahan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, ada kabar juga atau bisa dibilang rumor nih ya teman-teman. Ini memang tidak ada bukti spesifiknya, tapi rumornya memang kan si Charles ini pernah bekerja sebagai seorang kayak pelayan gitu ya di sebuah restoran. Nah, di restoran itu banyak anggota-anggota departemen kepolisian yang datang ke sana untuk minum, untuk makan. Nah, Charles itu deket lah sama para petugas polisi ini. Jadi memang banyak juga yang berpikir kenapa petugas polisi sampai nggak menangkap Charles, karena ya mereka memang memihak Charles. Charles tuh memang sudah mendekati anggota polisi itu sebelumnya gitu loh. Tapi kalau menurut kalian gimana nih guys? Jangan lupa ya tulis apa pendapat kalian tentang kasus kali ini yang luar biasa, bikin gregetan nggak sih kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi kasus-kasus kayak gini gitu ya, karena kasihan banget udah kena kekerasan dalam rumah tangga, nggak didukung sama polisi juga gitu kan, sampai harus mengalami cedera parah kayak gini yang benar-benar mengubah hidupnya. Kita doain juga ya supaya anak mereka si J punya kehidupan yang jauh lebih baik. Makasih untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.